Halo para pemirsa dan selamat datang kembali di channel Muga Muge. Kali ini kita akan mengisahkan alur cerita film Korea Selatan yaitu Dry Lit. Dry Lit juga dikenal sebagai No Way to Go adalah sebuah film kejahatan laga Korea Selatan tahun 2016 yang menampilkan Ma Dong Seok dan Choi Min Ho. Film tersebut ditayangkan di Festival Film Internasional Busan ke-21 dan dirilis di bioskop-bioskop Korea Selatan pada 30 November 2016. Film ini menceritakan tentang 4 orang remaja yang kabur dari rumah, memiliki background dan nasib yang sama. Mereka hidup bersama untuk bertahan hidup. Meski semuanya harus dijalani dengan berat sebagai anak remaja tanpa kasih sayang keluarga, mereka melakukan apapun untuk mencari uang termasuk mencuri dan menipu orang. Salah satu yang sering mereka jalani adalah menjual barang ilegal hasil curian mereka seperti handphone. Suatu hari mereka menipu dan mencuri dari seseorang yang justru mengiring mereka ke dalam masalah yang besar dan mengancam keselamatan mereka. Intinya mereka berurusan dengan orang yang salah. Namun, bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya. Film berawal dengan memperlihatkan dua pasang kekasih yang hidup bersama di jalanan. Mereka adalah Jin Yin bersama Gayon dan teman mereka bernama Min Kyung dan Bong Gil. Mereka sedang asik bersenang-senang sambil makan di sebuah warung. Lalu mereka pergi untuk mencari motor karena tidak memiliki uang lagi. Keesokan harinya mereka menjual motor yang mereka curi. Sampai saat kedua orang yang hendak membeli motor mereka datang. Orang itu membawa motor mereka dengan alasan mencoba apakah motornya masih berfungsi ataupun tidak. Tapi ternyata mereka membawa pergi motor tersebut. Karena marah, Jin Yin dan Bong Gil segera mengejar dan baku hantam pun terjadi. Tapi sialnya, orang yang hendak membeli motor ini malah membawa kabur motornya tanpa membayar uangnya. Malam harinya saat mereka sedang makan, Min Kyung bilang dia menginginkan menginap di hotel. Karena tidak memiliki uang, Goyon mengatakan bahwa dia akan bekerja. Namun Jin tidak mengizinkannya dan Goyon langsung pergi bersama Min Kyung. Lalu Jin memarahi Bong Gil karena Bong Gil asik makan dan tidak memperdulikan kekasih mereka. Saat keluar, mereka berdua langsung pergi dari sana tanpa membayar sepeser pun. Karena merasa tidak enak hati, Bong Gil menghubungi Min Kyung, namun Min Kyung tidak menjawab. Min Kyung mengawasi Gayon dari seberang jalan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Hyung Suk menghampiri Gayon. Hyung Suk langsung mengajak Gayon ke hotel dan mengatakan ia mempunyai uang. Setelah sampai di hotel, Gayon ingin ke kamar mandi, namun Hyung Suk mengajaknya bicara dan menawarkannya pekerjaan karena Hyung Suk memiliki sebuah tempat karaoke yang memperkerjakan dan menampung semua anak-anak muda yang kabur dari rumah. Di sisi lain, Jin dan Bong Gil menemui Min Kyung. Mereka panik karena mengetahui Goyon pergi ke hotel. Mereka langsung mencari keberadaan Goyon dengan memasuki hotel dan mereka menemukan Goyon yang sedang asik mengobrol bersama dengan Hyung Suk. Hyung Suk segera mengunci pintu dan menghajar mereka Namun beruntungnya mereka berhasil kabur dengan membawa mobil milik Hyung Suk. Di mobil, Jin merasa kesal karena Gayon tidak mengabarinya. Lalu Gayon memberitahu bahwa tadi dia ingin ke kamar mandi dan mengabari mereka. Namun Hyung Suk terus memaksanya untuk mengobrol. Lalu Bong Gil dan Min Kyung mengajak mereka untuk makan, tetapi Jin fokus untuk menjual mobil curian itu lebih dahulu. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan menyalakan lampu sorot. Mereka mengira bahwa itu adalah orang yang hendak membeli mobil mereka. Mereka langsung turun dari mobil. Tak lama dari itu mereka semua langsung berlari karena yang datang adalah seorang yang ingin mencelakai mereka, yaitu Sung Hoon. Setelah aksi kejar-kejaran terjadi, Jin dan Gayon berhasil lolos dari kejaran Sung Hoon dengan bersembunyi. Setelah itu mereka berdua menemui Bong Gil dan Min Kyung yang sudah menunggu di sebuah tempat. Di tempat lain, Hyung Suk meminjam HP seseorang dan menelpon temannya untuk menyuruh temannya menjemputnya karena mobilnya telah dicuri. Saat makan, Jin melihat Gayon masih memikirkan kejadian yang menimpa mereka. Di jalan, Hyung Suk bersama temannya langsung pergi ke hotel terdekat untuk mencari anak-anak remaja yang mencuri mobilnya. Saat Jin sedang membayar makanan, tiba-tiba Hyung Suk datang dan menjambak rambut Gayon dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Jin yang baru saja keluar langsung memukul Hyung Suk. Hyung Suk menghajarnya sampai babak belur. Lalu Jin dan Gayon dibawa oleh Hyung Suk. Bong Gil dan Min Kyung hanya berlari karena ketakutan.
Di tempat karaoke, Hyung-suk memukuli Ji-in dan mencari identitasnya. Namun Hyung-suk tidak menemukan apapun. Lalu Hyung-suk menyuruh Ga-young untuk menghubungi ibunya. Setelah beberapa kali menghubungi, ternyata ibu tiri Ga-young juga tidak memperdulikannya. Kemudian teman Hyung-suk yang bernama Big Guy memberikan surat kontrak untuk ganti rugi mobil yang hilang. Dan sebagai jaminan, Ga-young harus bekerja di tempat karaoke milik Hyung-suk agar Ji-in tidak kabur. Hyung-suk memberikan mereka kesempatan untuk mengobrol berdua, karena setelah itu Ga-young akan bekerja untuk Hyung-suk sampai Ji-in berhasil melunaskan semua hutangnya. Ji-in berjanji kepada Ga-young bahwa ia akan membawa Ga-young keluar hanya dalam waktu seminggu. Pagi harinya, Bong-gil dan Min-kyung menghampiri Ji-in dan menanyai keberadaan Ga-young. Namun Ji-in hanya diam membisu. Di sisi lain, karena karaoke sudah tutup, Hyung-suk menyuruh anak buahnya mengantarkan Ga-young pulang untuk istirahat. Kembali ke Ji-in dan Bong-gil. Di jalanan sepi, mereka membodohi seseorang anak kecil dan mengambil HP miliknya. Setelah itu mereka bertiga pergi ke stasiun untuk tidur karena mereka tidak punya uang untuk tidur di hotel. Di rumah, Ga-young terlihat murung dan hanya merenung saja. Gae-ho menawarkannya makanan, namun Ga-young hanya mengatakan dia lelah dan hanya ingin istirahat. Kembali ke Ji-in. Saat Ong-gil dan Min-kyung masih tidur, Ji-in pergi sendirian dan menjual beberapa HP hasil curian kepada Ha-jon. Ha-jon mengatakan kalau Ji-in mempunyai seorang sepupu yang mengkhawatirkannya. Beruntungnya Ha-jon tidak memberitahu keberadaan Ji-in saat itu, dan Ji-in bilang kalau pria itu sangatlah brengsek. Di tempat karaoke, saat Ga-young sedang bersantai, tiba-tiba ada seorang pria masuk dan menginginkannya. Untungnya Hyung-suk langsung menyeret pelanggan itu keluar. Lalu Ji-in datang dan membayar hutangnya sedikit. Ketika menemui Ga-young, terlihat Ga-young sangat tertekan karena kondisinya saat ini. Ji-in pun langsung pergi dari sana. Ketika Ji-in melihat Ha-jon pergi dari sana, Ji-in mengajak Bong-gil untuk kembali masuk untuk membawa kabur Ga-young. Tempat berpindah ke rumah Hyung-suk. Istrinya yang bernama Sun-hee marah karena tahu suaminya bangkrut. Tiba-tiba ponselnya berbunyi dan temannya mengabari bahwa dia sudah menemukan keberadaan mobil Hyung-suk. Hyung-suk langsung pergi dari rumah dan menemui orang itu. Saat bertemu dengan Sung-hoon, Hyung-suk ingin berbicara baik-baik, namun Song-hoon langsung memukulnya dengan tongkat. Karena kesal, Hyung-suk langsung menghajarnya sampai babak belur. Setelah Sung-hoon sadar, Hyung-suk ingin memukulnya lagi, namun Big G mengatakan kalau Sung-hoon harus mengganti mobilnya dengan harga 30 juta won. Jika tidak, mereka akan mengambil mobil Sung-hoon sebagai jaminan. Lalu Sung-hoon menanyakan tentang keberadaan Ji-in, namun Hyung-suk tidak memperdulikannya. Malam harinya, Ji-in dan Bong-gil berniat untuk membawa Ga-young kabur. Namun lagi-lagi Hyung-suk menghajar mereka. Ga-yeon yang mengetahui Ji-in dipukuli langsung datang untuk menghentikan Hyung-suk. Saat sedang makan, Ji-in melihat berita tentang pencurian. Lalu dia menghubungi kenalannya untuk menjual barang dengan curang. Namun Bong-gil mengatakan kalau ia tidak berani melakukannya karena itu sangat beresiko. Tapi mereka terpaksa melakukannya karena paksaan dari Ji-in. Saat bertemu pembeli, Ji-in meminta uangnya lebih dahulu. Namun pembeli itu mengetahui kalau Ji-in berbohong. Mereka mengambil tasnya itu dan mengetahui kalau isinya hanya kain biasa. Karena merasa dibohongi, mereka menghajar Ji-in dan Bong-gil. Hingga akhirnya salah satu pembeli menusuk pisau ke perut Bong-gil. Di rumah sakit, Min-kyung sangat khawatir. Dia terus menyalahkan Ji-in atas kejadian ini. Ji-in langsung pergi dari tempat itu karena merasa bersalah. Di sisi lain, Big Guy dan Hyung-suk sedang berbicara tentang Sang-hoon yang pernah membunuh orang, namun bebas dengan cepat karena memiliki uang. Setelah bertemu, Sung-hoon memberikan surat-surat mobilnya dan berbohong dengan mengatakan Ji-in telah membawa wanitanya kabur. Tapi tetap saja Hyung-suk tidak memperdulikannya dan pergi dari sana tanpa dia sadari ada anak buah Sung-hoon yang terus mengikutinya. Di rumah sakit, Min-kyung dan Bong-gil didatangi oleh beberapa orang detektif. Detektif datang ke sana untuk mencari Ji-in karena mereka tahu Ji-in sangat dekat dengan Bong-gil. Sedangkan Ji-in pergi untuk meminjam uang kepada pamannya, namun pamannya tidak mau meminjamkannya. Adegan berpindah ke anak buah Sung-hoon saat masih mengikuti mobil Hyung-suk berhenti dan ada yang turun. Sung-hoon langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap orang tersebut.
Kembali ke Jin yang sedang duduk sendirian. Tiba-tiba detektif datang dan menangkapnya. Saat di mobil, Jin memohon untuk menyelamatkan Gayong di tempat karaoke karena ada transaksi anak di bawah umur. Jin berjanji kalau Gayong selamat, dia akan menyerahkan dirinya. Di kantor polisi, Bonggil sedang diinterogasi. Jin yang sudah dibawa ke sana mengatakan bahwa Bonggil dan Min Kyung tidaklah bersalah. Namun kepala detektif menyuruh mereka semua untuk diam. Hyung Suk yang tahu Song Hon datang ke rumahnya, ia sangat marah dan ingin menghajarnya. Namun Big Guy melarangnya dan Hyung Suk menyuruh Sung Hon pergi sebelum kesabarannya habis. Ternyata Sung Hon mengikuti mobil Hyung Suk hanya untuk mengetahui tempat tinggalnya. Di kantor polisi, Jin yang sudah memberikan jawaban memberitahu Bonggil bahwa sekarang adalah saatnya untuk mengurus diri sendiri karena Jin akan segera ditangkap. Malam harinya, para detektif bersiap di depan karaoke dan menyamar sebagai pelanggan. Namun Daeho mengetahui kalau yang ada di depan adalah polisi. Ketika detektif masuk sebagai pelanggan, mereka mencari gadis di bawah umur untuk bersenang-senang. Karena sudah mengetahui bahwa yang datang adalah polisi, Hyung Suk mengatakan bahwa kalau mereka hanya mempunyai wanita berumur 30 tahun yang bekerja. Saat Jin dilepaskan, ia langsung menemui Hyung Suk dan membayar uang. Dia juga langsung menemui Gayong. Dengan kepintarannya, Hyung Suk pura-pura tidak mengetahui dan diam saja saat Jin memukulnya. Melihat itu, detektif langsung membawa Jin keluar. Saat detektif lengah, Jin langsung berlari dan kabur dari sana. Detektif terus mengawasi Hyung Suk. Saat di luar, Hyung Suk hanya menempelkan stiker dan langsung pergi dari sana. Namun Jin mengikutinya dengan sepeda motor. Ketika mobil Hyung Suk berhenti, Jin terus mengamatinya. Ternyata Hyung Suk menelpon anaknya dan memberikannya uang untuk sekolah. Saat Hyung Suk tidur, ponselnya berdering. Ternyata Jin menculik anaknya agar Hyung Suk melepaskan Gayong. Karena takut, Hyung Suk berjanji akan melepaskan Gayong dan menyuruh Jin untuk melepaskan anaknya. Hyung Suk menghubungi Sung Hon dan memberikan lokasi Jin berada. Ketika Sung Hon sampai, Hyung Suk juga memberitahu kalau dia juga sudah sampai. Di tempat lain, anak buah Hyung Suk melepaskan Gayong dan memberinya ponsel lalu menyuruhnya pergi. Gayong langsung menghubungi Jin dan mengabari dirinya bebas. Jin langsung menyuruh Gayong pergi ke stasiun untuk bertemu. Saat melihat Gayong keluar, Sung Hun menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Gayong kemanapun dia pergi. Sedangkan Hyung Suk memberitahu Jin untuk melepaskan anaknya karena dia sudah melepaskan Gayong. Namun Jin langsung mematikan teleponnya. Kembali ke Sung Hon, dia memasuki tempat anak buah Hyung Suk dan memukul mereka dengan tongkat. Berpindah ke Bonggil, saat Jin menghubunginya, ia langsung memberikan telepon ke detektif. Jin meminta detektif untuk segera datang ke stasiun. Bonggil dan Min Kyung pergi untuk menemui Jin saat polisi lengah. Hyung Suk sampai di tempat anak buahnya yang sudah dipukuli oleh Sung Hon. Hyung Suk ingin menghajar Sung Hon, namun dia mengingat anaknya masih bersama Jin. Ia memohon hingga Sung Hon memukulnya dengan tongkat. Gayon memberitahu Jin kalau dia hampir sampai di stasiun. Mendengar hal itu, Jin langsung membawa anaknya Hyung Suk keluar dari tempat persembunyiannya. Sedangkan Big Guy berniat membawa Hyung Suk ke rumah sakit. Namun Hyung Suk ngotot ingin menjemput anaknya dulu. Jin yang melihat Gayong langsung melepaskan anaknya Hyung Suk dan berlari memeluk Gayon. Anak Hyung Suk langsung menghubungi ayahnya dan meminta untuk menjemputnya. Saat Jin dan Gayong sedang berpelukan, tiba-tiba Sung Hon muncul dan menghajarnya. Adegan berpindah ke Hyung Suk yang sudah bertemu dengan anaknya. Dia meminta anak buahnya untuk mengantar anaknya. Di sisi lain, Bonggil datang dan melihat Jin sedang dihajar. Bonggil langsung membantu, namun Sung Hon juga menghajarnya. Saat dua anak buah Sang Hon keluar dari mobil, Hyung Suk langsung memukuli mereka dan menghajar Sung Hon hingga tidak alah berdaya. Lalu Hyung Suk ingin menghajar Jin karena sudah menculik anaknya. Namun Gayong menghentikannya dengan menangis. Karena kasihan, Hyung Suk langsung melepaskannya. Saat polisi hampir datang, Sung Hon menyuruh Gayong pergi. Ternyata Gayong adalah mantan kekasih Sung Hon. Itulah alasannya kenapa Sung Hon sangat membenci Jin. Jin yang kesal langsung menghampiri Sung Hon. Jin yang kesal terus mendorongnya hingga mereka berdua jatuh dari parkiran. Dan sudah dipastikan bahwa mereka tamat meninggal. Melihat hal itu, Gayong menangis histeris karena Jin sudah meninggalkannya untuk selamanya. Dan film pun tamat.